Oke Pak, sekarang gantian saya ini Pak berarti ya. Ya Pak Irul, Oke, mungkin bisa disampaikan prolognya dulu Pak Irul. oke Pak, baik. Saya punya apa ya? Mungkin kronologi ya Pak. Nah, dan sebagai rekan saya itu seorang guru kelas di sekolah saya yang mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang Pak Syam, Pak Syam ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas. Kemudian mengumpulkan tugas yang hanya 50% saja dari jumlah murid-murid yang ada dalam satu kelas. Saya ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Jadi kira-kira gambarnya nanti seperti itu. Ini mulai dari saya dulu ya Pak ya. Baik Pak, monggo. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Syam. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Irul. Bagaimana kabarnya ini Pak Syam, Pak? Siang ini. Baik Pak Irul sendiri bagaimana ini? Alhamdulillah, baik juga ini Pak Syam. Oh iya, Pak Syam kok terlihatnya ada sesuatu yang mau disampaikan ini kayaknya. Iya ini Pak Irul, bolehkah saya minta waktunya sebentar saja? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Ya, baik Pak Syam. Apa yang mau Pak Syam ceritakan ini? Begini Pak Irul, akhir-akhir ini saya itu kok merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% setiap kelas. Oh, jadi menurut Pak Syam, apa yang Pak Syam harapkan ini dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharap solusi atas permasalahan tentang antusias murid-murid yang saya ajar, Pak. Oh, oke Pak. Ini berarti menurut Pak Syam, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pelajaran bersama Pak Syam ini? Menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Pak, yang tidak monoton atau tidak membosankan. Oh, begitu Pak. Kira-kira apa saja nih yang dapat membuat murid dari Pak Syam ini antusias dalam pembelajaran Pak Syam ini? Menurut saya, Pak Irul, pembelajaran itu ya harus berpusat pada murid. Kemudian murid itu diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin ada semacam ice breaking atau game mungkin Pak Irul, supaya pembelajaran itu lebih menarik. Hmm. Nah, itu saya sependapat itu dengan Pak Syam. Lalu menurut pendapat Pak Syam, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Pak Syam? Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Pak Syam, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas?
Kemungkinan karena tugas terlalu banyak mungkin Pak Heru, dan mungkin berisi banyak pertanyaan, atau hanya saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh gitu Pak. Kalau tahu ya Pak Sam ya, Pak Sam itu menggunakan sumber belajar apa saja nih di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks Pak biasanya, atau mungkin buku teks yang dari perpustakaan Pak Heru. Oh, dari perpus. Terus adakah sumber belajar selain dari buku teks? Saya pikir banyak Pak sumber belajar seperti video, YouTube, atau artikel dari blog, atau tulisan karya ilmiah di internet, atau juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak ya, ya seperti TikTok atau Reel dari IG itu yang sekarang baru viral Pak itu. Nah, betul sekali itu Pak Sam. Saya yakin, saya yakin sekali itu. Bila Pak Sam bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana dari Pak Sam untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama saya akan merancang sumber pembelajaran yang mengasihkan. Seperti itu Pak Irul, menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin dari YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba memberikan tugas yang tidak terlalu banyak lah. Kemudian juga bentuk tugasnya juga akan saya ubah. Saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid kita, murid saya. Istilahnya ya saya akan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa Pak, tetapi mereka nanti memang senang mengerjakan tugas, misalnya menggunakan dalam bentuk drama, puisi, pantun, atau laporan digital Pak. Wih, mantap. Bagus sekali rencana dari Pak Sam ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan berhasil gitu ya Pak ya. Selanjutnya, Baik, apa nih komitmen dari Pak Sam terhadap rencana Pak Sam ini? saya mencoba berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran Pak Heru. Pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar dan mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan Merdeka Belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dengan kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan, akan ada serahkan pemilihan sumber. Maksudnya murid-murid saya suruh milih sumber belajar sesuai dengan kebutuhannya Pak Ir. Oke, wah bagus sekali nih rencananya yang akan Pak Sam lakukan. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak Sam ya. Terima kasih Pak Irul atas waktunya, sharingnya, kemudian solusinya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita Pak Irul. Amin, amin. Amin. Ya Pak Sam, sama-sama ya Pak. Semangat ya Pak Sam. Siap, siap Pak Irul. Ya, sama-sama. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.